Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Dunia Para Sufi. Dan di video kali ini kita ingin sedikit memberikan tanggapan atas kritikan yang dilancarkan oleh Gus Fuad Pleret terhadap Pangersa Baos. Jadi tidak ada salahnya kita sebagai murid dari Pangersa Baos ingin memberikan penjelasan terkait video yang beredar, di mana video tersebut menjadikan Gus Fuad Pleret mengkritik. Nah, dan di video ini kita ingin sedikit menjelaskan tentang kandungan video tersebut. Jadi di video yang dikritik oleh Gus Fuad ini adalah video ketika Pangersa Baos memberikan makanan dengan cara dilempar, yaitu makanan pisang dilempar kepada murid-murid beliau di madrasah beliau. Lantas atas video tersebut Gus Fuad memberikan statement yang seolah-olah menjadikan para ikhwan itu disejajarkan dengan binatang. Ini yang membuat saya akhirnya berbicara di konten ini. Kata beliau kayak monyet gitulah katanya. Dan itu sangat perlu diluruskan. Jadi memang di video tersebut jelas Pangersa Baos membagikan makanan kepada para ikhwan dengan cara dilempar. Dan menurut kacamata syariat memang itu sedikit tidak beradab. Akan tetapi yang akan saya jelaskan di sini adalah yang pertama adalah Pangersa Baos itu adalah seorang guru mursyid dari Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya silsilah ke-38. Dan kejadian itu beliau lakukan di madrasah beliau, artinya di intern lingkungan pendidikan beliau. Dan poin yang paling harus kita cermati khususnya kepada Gus Fuad, bahwa beliau itu sedang menghadapi murid-murid beliau, sedang duduk bersama murid beliau yang murid-murid tersebut lagi sohbah. Dan di sana mungkin sudah pasti ada bukan hanya murid, tetapi bisa jadi ada calon murid yang ingin belajar kepada Pangersa Baos. Dan di dunia tasawuf, bimbingan seorang guru mursyid terhadap muridnya, apalagi kepada calon muridnya, hal-hal seperti itu merupakan hal yang wajar ketika seorang guru mursyid sedikit nyeleneh atau bisa dikatakan seolah-olah melanggar syariat. Akan tetapi yang harus kita ketahui bagaimana hakikat atau isi dari kejadian tersebut, maknanya tertujunya kepada apa begitu. Kita tidak tahu yang dilakukan oleh Pangersa Baos itu dalam rangka apa dan tujuannya untuk apa. Sudah jelas di dalam dunia tasawuf kita mengetahui bahwa seorang murid itu harus 100% mengikuti tindak tanduk gurunya dan tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang. Bahkan di dalam Al-Quran pun dijelaskan tentang bagaimana salah seorang murid ketika berguru spiritual kepada salah satu gurunya, dicontohkan di dalam Al-Quran bagaimana seorang Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir pun memberikan ujian kepada Nabi Musa dengan hal-hal yang bukan hanya melanggar syariat tetapi sudah tidak masuk akal. Kita tahu ujian yang dialami Nabi Musa ketika bersama Nabi Khidir, bagaimana Nabi Khidir membunuh seorang anak
bahkan melobangi sebuah perahu yang lagi bersandar. Itu merupakan ujian-ujian yang di luar pengetahuan dan di luar nalar dari si murid, sehingga menjadikan si murid ini bagaimana tindak selanjutnya, apakah lanjut berguru atau sampai di sana bergurunya. Itu pun yang terjadi menurut pandangan saya, itu pun yang terjadi kepada Pangersa Baos ketika beliau melempar-lempar pisang kepada muridnya atau kepada calon muridnya. Bisa disimpulkan bahwa dalam rangka memberikan pelajaran kepada murid dan atau kepada calon murid, ya. Saya ingat ungkapan yang diungkapkan oleh, ada peribahasa atau ada ungkapan yang dilontarkan oleh salah satu waliullah besar Jawa Timur, yaitu Gus Mik Ploso, bahwa beliau mengatakan, kalau kita melihat orang lain, pakailah kacamata hakikat, dan kalau kita melihat kepada diri sendiri, pakailah kacamata syariat. Nah, seperti itulah kita memandang atau memberikan komentar kepada apa yang dilakukan oleh Pangersa Abah Aos. Pakailah kacamata hakikat. Artinya ketika kita memakai kacamata hakikat, maka melihat hal seperti itu kita tidak akan gegabah mengomentarinya. Maka seperti itulah wejangan dari Gus Mik Ploso. Bahkan di era-era sekarang belum lama cukup masyhur di kalangan para murid-murid dari Syekh Abdul Jalil Mustaqim, bagaimana beliau memberikan pelajaran kepada murid atau calon murid beliau di dalam meningkatkan kepatuhan si murid. Ada salah satu kisah yang cukup menarik, bahwa Syekh Abdul Jalil Mustaqim kan seorang guru mursyid Thariqah Sadiliyah di Tulung Agung sana. Beliau itu suatu waktu ketika ada seorang murid yang membawa calon murid dan bersohbah kepada beliau, beliau tidak henti-hentinya membakar rokok, ngelepus udun di hadapan murid dan calon beliau dan calon murid beliau. Beliau sampai beberapa batang tidak hentinya merokok di hadapan murid beliau. Dan kalaupun itu terjadi di era sekarang dan dan ada yang memvideokan, mungkin akan sama seperti ketika Pangersa Baos memberikan makanan pisang itu, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.